komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Guru ya pada pembelajaran PJOK anak-anak. Pada hari ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk membahas yaitu tema 4 atau Bu Petik 3D anak-anak. Nah, anak-anak pada tema 4 ini temanya adalah kewajiban dan hakku. Tapi anak-anak pada muatan PJOK ya, pada muatan PJOK untuk kelas 3 kita akan mempelajari subtema 1 dan subtema 2. Di mana kita akan mempelajari yaitu memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Jadi, anak-anak, di dalam olahraga, waktu istirahat, dan bagaimana mengisi waktu luang yang positif, itu juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita, anak-anak. Ya, dan anak-anak nantinya dapat menceritakan bentuk dan manfaatnya, istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Untuk yang pertama yaitu pada subtema 1 yaitu jenis-jenis apa saja sih aktivitas istirahat dan manfaat bagi kesehatan ya. Istirahat merupakan salah satu kegiatan di mana tubuh kita rehat atau beristirahat atau membangkitkan semangat kita atau tenaga kita lagi ketika kita sudah melakukan atau habis melakukan kegiatan atau pekerjaan. Ya, istirahat ini bertujuan untuk menyegarkan kembali tubuh kita anak-anak. Jadi anak-anak kalau misal bekerja atau bermain terus atau berolahraga terus tanpa ada istirahat itu juga tidak baik. Ya, itu akan mengganggu kesehatan anak-anak semuanya. Ya. Istirahat sangat diperlukan oleh tubuh setelah tubuh melakukan banyak kegiatan. Istirahat dapat menghilangkan rasa lelah dan membuat pikiran kita menjadi lebih segar. Ya. Di sini ada beberapa jenis aktivitas istirahat, yaitu ada duduk, ya, duduk santai, mencari ruang yang sejuk, atau juga tidur, atau bersantai bersama keluarga nonton TV atau membaca buku ya, mau tidur siang maupun tidur malam. Itu sangat dibutuhkan apalagi di sini untuk tidur malam anak-anak. Nih, anak-anak yang suka biasanya main game sampai malam-malam ya. Main game malam-malam terus dia begadang, lupa tidur itu juga sangat tidak baik anak-anak untuk kesehatan kita. Nah, terus timbullah pertanyaan, Pak, kalau kita main game itu boleh nggak sih, Pak? Gitu. Untuk mengisi waktu luang, bermain game itu boleh, tetapi ada batasnya ya. Ketika kita sudah lelah, kita harus istirahat dulu. Ketika enggak malah kita habis lelah aktivitas terus kita nyantai sambil main game atau bermain game gitu. Padahal mata kita sudah lelah. Itu jangan ya. Karena mata kita itu juga ada kekuatannya anak-anak. Kalau dipaksa untuk melek terus, dipaksa untuk melihat mulu, ya lama-lama itu akan merah matanya. Lalu kita badan kita nantinya efeknya akan pegel-pegel semua atau tidak sehat ya. Di sini kita mengetahui ya kekurangan. Jadi kalau misal anak-anak mengalami kekurangan dalam beristirahat, yaitu dapat memberikan dampak buruk ya anak-anak bagi tubuh. Dampak buruknya tersebut diantaranya adalah badan mudah lelah, menurunkan daya konsentrasi, mudah lupa dan marah, kurang istirahat juga dapat menurunkan kekebalan tubuh, sehingga anak-anak gampang terjangkit penyakit anak-anak. Apalagi
di masa pandemi seperti ini ya, di masa virus corona sedang melanda dunia dan juga negara kita. Jadi kita harus seimbang nih antara pola makan, antara istirahat, antara bermain, antara olahraga. Itu ada halnya kita harus mengatur secara seimbang ya anak-anak. Nah, anak-anak, ini ada jenis-jenis kegiatan pengisian waktu luang dalam manfaat bagi kesehatan. Jadi, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misal, bermain bola, ya, sepak bola, atau bermain permainan tradisional bersama teman-teman. Mau itu lompat tali, gobak sodor, mau itu petak umpet, mau itu petak jongkok, atau dan permainan-permainan lainnya lah yang dilakukannya bersama teman-teman dan juga dilakukannya dengan senang. Ya, dan ingat, ketika melakukan permainan bersama teman-teman, anak-anak harus melakukannya dengan sportif ya, dengan sportif. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat anak-anak. Karena ketika kita melakukan aktivitas itu, salah satu contohnya ya, ketika kita bermain sepak bola atau yang perempuan bermain lompat tali. Ya. Anak-anak sambil bermain happy, senang, dan juga ada unsur sepak olahraganya, menyehatkan tubuh kalian ya. Tetapi kalau kita hanya main game seperti itu ya, hanya bermain game dan kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang, badan kalian akan terasa lemas dan kalian suntuk, nantinya akan gampang marah, ya, dikit-dikit ngambek, ya, dikit-dikit emosi seperti itu. Karena dalam permainan game tuh yang bermain game secara berlebihan, dia akan mengganggu saraf otak kita karena kita tidak berpikir atau memainkannya itu kadang tidak dengan senang hati ketika kita gagal apa yang pengen kita inginkan. Misalnya pengen menang atau naik rank, kita gagal, kita akan mengalami frustasi. Dan itu di kalangan zaman modern seperti ini ya, atau zaman gadget seperti ini, itu yang menyebabkan anak-anak semuanya menjadi kecanduan. Dan nantinya anak-anak itu akan malas untuk belajar. Ya, Bapak tahu bahwa semua game yang ada di HP, baik MOBA atau yang dan sejenisnya, itu sangat menyenangkan anak-anak. Tetapi untuk memainkannya itu harus berbatas waktu ya, tidak tidak berlebihan. Ya, oke, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada subtema 2 ya anak-anak. Subtema 2. Pada subtema 2 ya, ini ada jenis-jenis kegiatan untuk pengisian waktu luang anak-anak. Di situ ada yang misal olahraga bersama keluarga, bermain sepak bola, ada juga bermain lompat tali di halaman sekolah, ada yang bersepeda, ada jogging, ada berenang ya. Bahwa mengisi waktu luang itu dengan kegiatan yang positif juga dapat menyehatkan tubuh dan kegiatan. Mengisi waktu luang dilakukan ketika kita sedang tidak melakukan kegiatan rutin seperti sekolah atau bekerja. Itu adalah kegiatan yang rutin ya. Kita butuh hiburan juga, butuh memanfaatkan waktu-waktu luang. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut ya. Apa manfaat dari melakukan kegiatan mengisi waktu luang pada gambar tersebut ya? Kira-kira anak-anak bisa mengamati pada gambar ya, kegiatan yang dilakukan pada gambar disebut di atas atau di layar ya, di mana anak-anak itu bersama-sama menanam pohon. Kegiatan ya, ini aktivitas. Lalu apa manfaatnya dari melakukan kegiatan mengisi waktu luang pada gambar tersebut? Ini pertanyaan refleksi anak-anak. Coba anak-anak konsultasikan kepada orang tua atau anak-anak mempunyai pendapat sendiri kalau kegiatan ini manfaatnya apa.
Ya, anak-anak boleh nanti dicatat di buku atau aja diingat. Boleh nanti ketika kita akan bertemu di virtual Zoom, Pak Guru akan bertanya tentang pertanyaan ini. Ya, apa manfaat dari melakukan kegiatan mengisi waktu luang pada gambar tersebut? Nah, jadi anak-anak, boleh ya, anak-anak coba ya, kira-kira kebiasaan anak-anak itu ketika habis belajar apa ya? Itu juga dipikirkan anak-anak ya. Coba anak-anak bayangkan, benarkah atau salahkah, bermanfaatkah atau tidak bermanfaatkah ya kegiatan anak-anak ketika sesudah belajar atau sesudah sekolah ya. Mungkin itu anak-anak pertanyaan refleksi dari Pak Guru. Anak-anak bisa merefleksi dari diri sendiri atau bisa konsultasi juga kepada orang tua. Apa sih manfaatnya untuk kegiatan pada gambar ini ya. Anak-anak, mungkin pembelajaran Pak Guru pada hari ini ya cukup sekian tentang kita memanfaatkan waktu luang dan beristirahat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi anak-anak juga memahami itu. Manfaatnya apa sih? Ternyata banyak manfaatnya ya anak-anak. Lalu Bapak ucapkan terima kasih dan anak-anak tetap semangat dan jangan lupa belajar, lakukan kegiatan yang positif, manfaatkan kegiatan Anda yang anak-anak semua yang positif supaya dapat membantu kesehatan dan hawa yang menyenangkan untuk anak-anak semuanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga.